Shalom, saya Stefani Wulandari, kelas PKK 1 Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. NIM saya 211011034. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gereja dalam Perjanjian Baru. Jadi, di dalam Perjanjian Baru memiliki dua kata yang diambil dari Septuaginta, yaitu eklesia yang berasal dari kata ek dan kaleo, yang artinya memanggil keluar, dan kata sunagoge dari kata sun dan ago yang berarti datang atau berkumpul bersama. Kata sunagoge secara eksklusif menunjuk pada arti pertemuan ibadah orang Yahudi, atau juga bisa menunjuk kepada arti bangunan di mana mereka berkumpul untuk beribadah secara umum. Bisa dilihat dalam Matius bab 4 ayat 23, kemudian ada di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 43, dan juga ada pada Wahyu bab 2 ayat 9, dilanjutkan Wahyu bab 3 ayat 9. Jadi di dalam Perjanjian Baru, istilah eklesia atau gereja secara umum menunjuk kepada gereja. Kemudian ada istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru untuk gereja. Jadi Perjanjian Baru berisi sejumlah kiasan untuk menunjukkan gereja. Masing-masing menekankan beberapa aspek, yaitu antara lain. Yang pertama ada istilah tubuh Kristus. Istilah ini bukan saja dipakai untuk menunjuk gereja secara universal. Terdapat dalam Efesus bab 1 ayat 23, kemudian ada di Kolose bab 1 ayat 18. Tetapi untuk menunjukkan suatu jemaat tunggal, yaitu pada 1 Korintus bab 12 ayat 27. Kata itu menekankan kesatuan dari gereja, baik secara lokal maupun universal. Kemudian istilah gereja sebagai bait Roh Kudus atau bait Roh Allah. Gereja di Korintus disebut sebagai bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal. Terdapat pada 1 Korintus bab 3 ayat 16. Dalam Efesus bab 2 ayat 21 sampai 22, Paulus menyebut orang percaya bertumbuh menjadi satu bait Tuhan yang kudus, dan mereka dibangun bersama-sama sebagai tempat kediaman Allah dalam Roh. Kemudian istilah yang ketiga, gereja sebagai Yerusalem yang baru atau surgawi. Terdapat dalam Galatia bab 4 ayat 26 dan Ibrani bab 12 ayat 22. Namun juga terdapat pada Wahyu bab 21 ayat 2, dilanjutkan ayat 9 dan ayat 10. Dalam Perjanjian Lama, Yerusalem disebut sebagai tempat di mana Allah berdiam, yang secara simbolis meneguhkan hubungan dengan umatnya. Kemudian istilah yang keempat, ada istilah tiang atau dasar kebenaran. Di dalam 1 Korintus bab 3 ayat 15 menunjuk pada gereja secara umum. Istilah ini menyatakan dengan jelas bahwa gereja adalah penjaga kebenaran, benteng kebenaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa sudut pandang definisi gereja. Yang pertama ada sudut pandang pemilihan. Menurut beberapa teolog, gereja adalah persekutuan orang-orang pilihan atau soetus electrum. Gereja yang ada dalam pikiran Allah, yaitu tujuan akhir dari gereja yang akan dilengkapi dan disempurnakan di akhir zaman. Yang kedua, sudut pandang panggilan yang efektif. Gereja dari sudut pandang karakter spiritual subjektif dari mereka yang menjadi milik gereja, terutama karakter panggilan efektif atau iman. Gereja didefinisikan menjadi 2 poin pada sudut pandang ini, yaitu pertama sebagai persatuan orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Roh Allah, yaitu soetus electrum vocatorum, sebagai tubuh dari mereka yang dipanggil secara efektif, soetus vocatorum, atau secara lebih umum. Kemudian yang kedua, sebagai persekutuan orang-orang beriman atau orang-orang percaya, soetus fidelium.
Kemudian definisi gereja yang ketiga, sudut pandang baptisan dan pengakuan. Dari sudut pandang ini, gereja didefinisikan sebagai persekutuan dari mereka yang telah dibaptiskan dan mengakui pengakuan iman yang benar, atau sebagai persekutuan semua orang yang mengakui agama yang benar bersama-sama dengan anak-anak mereka. Calvin mendefinisikan gereja yang nampak sebagai sejumlah besar orang yang menyebar di seluruh dunia, yang mengakui menyembah kepada satu Tuhan di dalam Kristus. Kemudian disatukan dalam iman melalui baptisan, mengakui kesatuan mereka dalam doktrin dan kebaikan melalui perjamuan kudus, percaya kepada firman Tuhan, dan untuk pemberian firman itu mereka melakukan pelayanan. Maka dapat disimpulkan arti tentang gereja, yaitu yang pertama, umat atau persekutuan orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung. Kemudian yang kedua, sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel maupun tempat rekreasi. Kemudian yang ketiga, aliran atau denominasi dalam gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Protestan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada lembaga atau administratif daripada sebuah mazhab Kristen. Contoh kalimat gereja menentang peran Irak. Yang kelima ada rumah ibadah umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang. Keenam, ada persekutuan orang-orang percaya yang telah lahir baru, bertobat dari segala dosa-dosa, terbatas pada suatu denominasi, tetapi seluruh orang percaya di seluruh dunia yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kelahiran baru tersebut adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Terdapat pada Yohanes bab 3 ayat 3-5, dan juga terdapat pada 1 Petrus bab 1 ayat 23 dan 1 Petrus bab 2 ayat 9. Yang ketujuh, dalam perjanjian baru bahasa Yunani yang berarti eklesia. Kata tersebut berarti sekelompok orang-orang yang terpanggil keluar. Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk memberitakan kesaksian besar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pada 1 Petrus bab 2 ayat 9. Hal itu digambarkan seperti keluar dari dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Orang percaya yang tergabung dalam gereja Tuhan tidak mampu datang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kalau bukan karena panggilannya. Terdapat pada Roma bab 1 ayat 6-7, 1 Korintus bab 1, bab 2, kemudian pada Matius bab 16 ayat 18, dan Yohanes bab 15 ayat 18. Kemudian yang kedelapan ada gereja Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari dunia masuk ke dalam tubuh Kristus dengan maksud khusus untuk melayani Dia yang adalah kepala gereja. Orang-orang percaya terpanggil untuk mengeluarkan buah-buah rohani, yaitu memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus oleh kematiannya, yaitu terdapat di dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Kemudian yang kesembilan, gereja Tuhan terdiri dari semua orang percaya dari berbagai denominasi yang lahir baru oleh Kristus, oleh Roh Kudus dan firman Allah. Tidak boleh satu organisasi boleh menyatakan bahwa merekalah gereja Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, supaya semua orang percaya menjadi satu sebagaimana Yesus dan Bapa dan Roh Kudus atau satu adanya. Terdapat pada Yohanes bab 17 ayat 21. Jelaslah untuk menjadi satu sebagai gereja Tuhan bahwa semua orang percaya harus mengalami kelahiran baru. Yohanes bab 3 ayat 3-5. Semua orang percaya yang mengalami kelahiran baru adalah anggota tubuh Kristus
yaitu gereja Tuhan tanpa melihat dari organisasi mana dia menjadi anggota. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Kemudian yang ke-10, gereja menunjukkan kesatuan orang-orang percaya, dan kesatuan itu adalah persekutuan tubuh Kristus.